pimpinan partai politik, pimpinan lembaga kemasyarakatan, pimpinan organisasi wanita, pimpinan organisasi pemuda, dan rekan-rekan wartawan pers yang kami hormati. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa bekerja sama dan selalu harmonis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024 merupakan implementasi pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah LKPD disampaikan kepada DPRD secara terpisah dengan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD. Hal tersebut juga mengacu kepada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan dari hasil audit tersebut pemerintah Kabupaten Tangerang kembali berhasil pertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan standar prestasi terbaik dalam bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan di Indonesia. Opini WKP tahun 2025 ini merupakan yang ke-17 kalinya diperoleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mempertahankan opini WKP patut kita syukuri bersama, mengingat kriteria penilaian dan cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI semakin luas dan mendalam. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus lebih menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis potensi ekonomi dan kebutuhan daerah yang dihadapi dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis dengan berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan langkah-langkah pembenahan di segala bidang dengan memacu laju pertumbuhan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan bidang sosial keagamaan, termasuk dalam hal pelayanan perizinan. Pemerintahan tersebut dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan dengan memperhatikan skala prioritas dan sinergitas lintas bidang agar hasil dari pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga secara konsisten melakukan pembinaan dan penegakan disiplin kepada pegawai dengan harapan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang dapat bekerja secara profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan ikhtisar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI sebagai berikut. Pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 8,09 triliun dengan realisasi sebesar 8,50 triliun atau 105,06%. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 4,29 triliun dengan realisasi sebesar 4,61 triliun atau 107,42%. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 54,28%. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 3,79 triliun, terrealisasi sebesar 3,88 triliun atau 102,41%. Pendapatan transfer berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 45,65%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar 5,61 miliar, terrealisasi sebesar 5,39 miliar atau 96,15%, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 0,06%. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 8,22 triliun, terrealisasi sebesar 7,84 triliun atau 95,43% dengan rincian sebagai berikut. Pertama, belanja operasi dianggarkan sebesar 6,10 triliun dan terrealisasi sebesar 5,83 triliun atau 95,49%. Di mana kontribusi belanja operasi terhadap belanja daerah adalah sebesar 74,37%. Yang kedua, belanja modal dianggarkan sebesar 2,07 triliun, terrealisasi sebesar 1,99 triliun atau 96,15%. Di mana kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah adalah sebesar 25,38%. Yang ketiga, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 41,03 miliar, terrealisasi sebesar 20,13 miliar atau 49,07%. Kontribusi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 0,26%. Yang ketiga, transfer. Transfer pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 871,75 miliar,
dan terrealisasi sebesar 869,57 miliar atau 99,75%. Realisasi transfer tersebut bersumber dari: pertama, transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar 348,38 miliar dan realisasi sebesar 347,42 miliar atau 99,72%. Kontribusi transfer bagi hasil pendapatan terhadap transfer adalah sebesar 39,95%. 2. Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar 523,37 miliar dan terrealisasi sebesar 522,15 miliar atau 99,77%. Kontribusi transfer bantuan keuangan terhadap total transfer adalah sebesar 60,05%. Keempat, pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 1,01 triliun dan terrealisasi 99,99%. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023. Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 12,24 miliar dan terrealisasi sebesar 100%. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut merupakan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal kepada BUMD. 5. Silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebesar 788,15 miliar jika dibandingkan dengan silpa tahun 2023 sebesar 1,01 triliun, maka turun sebesar 221,08 miliar atau 21,91%. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menjadikan pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih, garis miring kurang, pembiayaan anggaran, silpa tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode tahun berjalan yang disajikan secara korporatif dengan periode sebelum dengan rincian sebagai berikut. 1. Awal tahun 2024 sebesar 1,01 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 928,75 miliar atau naik sebesar 80,48 miliar. 2. Penggunaan sah sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tahun 2024 sebesar 1,01 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 928,75 miliar atau naik sebesar 80,48 miliar. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar 788,15 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,01 triliun atau turun sebesar 221,08 miliar. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar 103,21 ribu. Dan kelima, saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 sebesar 788,15 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,01 triliun atau turun sebesar 221,08 miliar. Ketiga, laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus garis miring defisit operasional yang masing-masing diperbandingkan dengan realisasi periode sebelumnya yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan LO pada tahun 2024 sebesar 8,18 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 12,11 triliun atau turun sebesar 32,41%. Pendapatan LO bersumber dari: pertama, pendapatan asli daerah LO
tahun 2024 sebesar 4,63 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 4,33 triliun atau naik sebesar 7,02%. 2. Pendapatan transfer LO tahun 2024 sebesar 3,45 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 3,03 triliun atau naik sebesar 13,82%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2024 sebesar 95,52 miliar, sedangkan tahun 2023 4,74 triliun atau turun sebesar 97,99%. Romawi 2, beban. Beban pada tahun 2024 sebesar 7,25 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 6,34 triliun atau naik sebesar 14,34%. Beban bersumber dari pertama, beban operasi tahun 2024 sebesar 6,74 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 5,86 triliun atau naik sebesar 14,99%. 2. Beban transfer tahun 2024 sebesar 514,25 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 483,03 miliar atau naik sebesar 6,46%. Romawi 3, surplus non operasional. Surplus non operasional pada tahun 2024 sebesar 98,48 juta, sedangkan tahun 2023 sebesar 58,83 miliar atau turun sebesar 99,83%. Ini salah ketik, bukan kita. Iya. Jadi harus cepat nangkep ya. Defisit non operasional. Defisit non operasional tahun 2024 sebesar 5,45 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 28,79 miliar atau turun sebesar 81,05%. Dari laporan operasional diperoleh nilai surplus LO tahun 2024 sebesar 921,01 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 5,79 triliun atau turun sebesar 84,10%. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus, dan defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir dengan rincian sebagai berikut. Pertama, saldo ekuitas awal tahun 2024 sebesar 25,32 triliun merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2023. Kedua, surplus defisit LO sebesar 921,01 miliar merupakan surplus untuk periode tahun 2024 berdasarkan basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca. Ketiga, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar sebesar minus 38,42 miliar terdiri dari A. Koreksi nilai piutang sebesar minus 2,50 juta yang merupakan penyesuaian atas nilai piutang tahun 2023. B. Perhitungan mutasi masuk dan keluar dan koreksi aset tetap sebesar minus 37,23 miliar yang diantaranya merupakan penyesuaian pengembalian belanja modal tahun sebelumnya dan penyesuaian saldo awal aset tetap. C. Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar minus 48,21 miliar yang merupakan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023. D. Penyesuaian utang jangka pendek sebesar 31,22 juta merupakan penyesuaian atas nilai utang retensi dan utang jangka pendek lainnya tahun 2023.
Koreksi nilai penyisihan piutang sebesar 47,93 miliar yang merupakan penyesuaian atas nilai penyisihan piutang sampai dengan tahun 2023 dikarenakan adanya lebih dan kurang catat piutang, pelunasan piutang, serta penghapusan piutang tahun 2023. Koreksi nilai investasi sebesar minus 1,21 miliar yang merupakan penyesuaian atas nilai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2023. Dan yang ke-9, koreksi lainnya sebesar 286,21 juta yang merupakan penyesuaian atas saldo penyisihan dana bergulir dan penyesuaian atas kas dana BOS. 4. Ekuitas akhir tahun 2024 sebesar 26,20 triliun merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada neraca. Berbagai 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Aset lancar tahun 2024 sebesar 1,40 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,58 triliun atau turun sebesar 180,76 miliar. 2. Investasi jangka panjang tahun 2024 sebesar 1,13 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,09 triliun atau naik sebesar 36,08 miliar. 3. Aset tetap tahun 2024 sebesar 22,96 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 22,01 triliun atau naik sebesar 953,61 miliar. 4. Aset lainnya tahun 2024 sebesar 738,44 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 668,82 miliar atau naik sebesar 69,61 miliar. 5. Kewajiban tahun 2024 sebesar 37,78 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 41,83 miliar atau turun sebesar 4,04 miliar. 6. Ekuitas tahun 2024 sebesar 26,20 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 25,32 atau naik sebesar 868,15 miliar. Keenam, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aset dan keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2024 sebesar 1,78 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 2,03 triliun atau turun sebesar 252,71 miliar. 2. Arus kas bersih dan aktivitas investasi selama tahun 2024 minus sebesar 2,02 triliun, sedangkan tahun 2023 minus sebesar 1,95 triliun atau turun sebesar 68,45 miliar. 3. Arus kas bersih dan aktivitas pendanaan selama tahun 2024 dan 2023 adalah nihil. 4. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris selama tahun 2024 sebesar 943,35 juta, sedangkan tahun 2023 sebesar minus 1,98 miliar atau naik sebesar 2,92 miliar. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar 798,68 miliar, sedangkan tahun 2023 sebesar 1,04 triliun atau turun sebesar 242,37 miliar atau 23,28%. 7. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan,
saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas yang disajikan secara sistematis. CLK juga memuat penjelasan asumsi makroekonomi daerah dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah serta penjelasan indikator pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD serta penjelasan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. CALK juga mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, cakupan entitas akuntansi dan entitas laporan keuangan daerah, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta penjelasan tentang penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pada penjelasan pos-pos laporan keuangan telah dimuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja pembiayaan, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Dalam bagian ini telah diungkapkan secara memadai terkait dengan berbagai hal yang signifikan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya penjelasan mengenai 1. Penyebab pelaporan realisasi pendapatan dan hambatan-hambatan dalam penerapan anggaran. 2. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pendapatan LO dan beban berdasarkan basis aktual yang direkonsiliasikan dengan realisasi anggaran. 3. Kondisi investasi pemerintah daerah baik non permanen maupun investasi permanen pada BUMD. 4. Uraian mutasi aset tetap secara rinci selama tahun berjalan, baik yang bersumber dari belanja daerah, hibah, dan perolehan yang sah lainnya maupun penghapusan barang milik daerah yang telah diserahkan ke pihak lain. Di samping itu telah diuraikan pula penjelasan mengenai pemampatan barang milik daerah, upaya pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal pengamanan yuridis dalam bentuk sertifikasi tanah, serta adanya pemutakhiran pencatatan ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada penjelasan keuangan telah diungkap pula mengenai mata pajak baru dalam APBD tahun anggaran 2025, yaitu option untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan tidak lanjut dari hasil pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berupa peralatan dan mesin yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan keuangan ini masih diperlukan penyempurnaan. Selain permasalahan yang telah diungkapkan dalam CALK tersebut, dapat pula temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti, baik dalam sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keseluruhan permasalahan tersebut telah menjadi perhatian utama kami untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan secara sungguh-sungguh agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, demikian uraian singkat penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Uraian yang lebih rinci dapat dilihat pada buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Penggunaan anggaran APBD 2024 ya. Dan seperti apa capaian yang tampak di masyarakat, Pak? Secara umum bahwa dalam struktur APBD baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri peraturan perundangan. Hasilnya bahwa dari sisi pendapatan sudah melampaui, yaitu 100,07%, ya 107%, berapa kita lupa lagi. Terus belanja juga 95 sampai dengan hampir 96%. Artinya dari standar ini sudah melampaui standar itu, dan
outcome-nya, output-nya pastinya itu dirasakan oleh masyarakat secara bertahap tentunya. Nanti masih ada PR-PR lagi akan kita lanjutkan di APBD 2025, terus juga nanti di APBD 2026 dan selanjutnya sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kita sesuai dengan RPJMD akan kita coba untuk dituntaskan. Ya, Dari beberapa sektor tadi Pak, apa yang ya, ada masih pendidikan. capaiannya masih rendah Pak? Yang capaiannya masih rendah dan penyebabnya apa tuh? Pendidikan, kesehatan, ekonomi terus berjalan sesuai dengan standar, ya. Bahkan pendidikan memulai dari cikal bakalnya untuk sekolah gratis kan kemarin untuk 2025 ini kan, karena secara umum bahwa kapasitas bangunan sekolah sudah mulai bisa mengakomodir masyarakat, walaupun kita harus tingkatkan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. Akhirnya 2025 dimulailah kita ada sekolah gratis SD, SMP secara bertahap tentunya, itu kan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kesehatan juga terus kita masih menjadi prioritas tugas kita dalam hal menangani kesehatan balita, menangani kesehatan lansia, menangani kesehatan ibu hamil, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dari ekonomi tadi sudah saya sampaikan, dari PAD sudah melampaui juga pendapatan asli daerahnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal bagus untuk 2025 untuk mengisi langsung substansi dari RPJMD kami, ya, 5 tahun ke depan. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.